Perkenalkan, nama saya Santi, NPM 2140402061, Lokal B2, Jurusan Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran tentang eksternalitas dalam mikroekonomi dengan dosen pengampu Bu Charitin Devi. Definisi eksternalitas. Dalam mata kuliah ekonomi publik, kita sering sekali mendengar istilah eksternalitas. Sebenarnya apa sih definisi dari eksternalitas itu? Eksternalitas digambarkan sebagai efek yang dirasakan oleh seseorang yang ditimbulkan oleh tindakan orang lain. Dalam berbagai literatur, ada beberapa definisi eksternalitas dan klasifikasi dari berbagai jenis eksternalitas. Definisi eksternalitas secara implisit membedakan antara dua kategori, yaitu eksternalitas dalam hal hubungan laba dan eksternalitas konsumsi setiap kali tingkat utilitas terpengaruh. Eksternalitas hadir setiap kali kesejahteraan atau utilitas atau keuntungan. Beberapa agen ekonomi yang secara langsung dipengaruhi oleh tindakan agen lebih baik, konsumen ataupun produsen di dalam perekonomian. Contohnya saja eksternalitas ada jika produktivitas perikanan dipengaruhi oleh kilang minyak yang berada di hulu sungai yang mencemari air sungai sehingga produktivitas perikanan menjadi turun. Eksternalitas juga menyatakan hubungan antara agen ekonomi yang terletak di luar sistem harga ekonomi. Tingkat eksternalitas yang dihasilkan tidak dikontrol secara langsung oleh harga, sehingga standar efisiensi pada keseimbangan pasar tidak dapat diterapkan. Contoh sehari-hari termasuk polusi pabrik yang merugikan perikanan lokal dan iri hati yang dirasakan saat tetangga bangga menampilkan mobil barunya. Eksternalitas tersebut tidak dikendalikan secara langsung oleh harga, namun konsumen atau suatu perusahaanlah yang dapat secara langsung dipengaruhi oleh tindakan dari agen lain dalam perekonomian, yaitu mungkin ada efek eksternal dari tindakan konsumen lain atau perusahaan. Eksternalitas juga dapat didefinisikan sebagai biaya ekonomi atau manfaat yang merupakan produk sampingan dari kegiatan ekonomi, tetapi yang dialokasikan di luar sistem pasar. Ini berarti bahwa pembuat eksternalitas tidak memiliki insentif untuk mempertimbangkan biaya eksternalitas atau manfaat yang dihasilkan. Hal ini sama persis dengan definisi yang diberikan sebelumnya, bahwa eksternalitas adalah biaya ekonomi atau manfaat yang merupakan produk sampingan dari kegiatan ekonomi, tetapi yang dialokasikan di luar sistem pasar. Macam-macam eksternalitas dan contohnya. Yang pertama ada eksternalitas positif. Eksternalitas positif adalah tindakan seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi manfaat tersebut tidak dialokasikan di dalam pasar. Jika kegiatan dari beberapa orang menghasilkan manfaat bagi orang lain dan orang yang menerima manfaat tersebut tidak membayar atau memberikan harga atas manfaat tersebut, maka nilai sebenarnya dari kegiatan tersebut tidak tercermin dalam kegiatan pasar. Contohnya adalah sebuah keluarga yang memperbaiki rumahnya sehingga keluarga tersebut membuat keseluruhan lingkungan sekitar menjadi bagus sehingga menghasilkan keuntungan eksternal kepada para tetangga. Manfaatnya adalah lingkungan mereka sekarang menjadi lebih menyenangkan. Selain itu, tetangga juga mungkin bisa mendapat keuntungan finansial dari keluarga yang memperbaiki rumahnya tersebut. Di lingkungan yang bagus, sebuah rumah akan lebih laku dijual daripada di lingkungan yang kumuh, sehingga manfaat eksternal dapat berubah menjadi keuntungan finansial bagi penerima eksternalitas. Yang kedua ada eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif adalah biaya yang dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produktif. Contoh dari eksternalitas negatif adalah pencemaran lingkungan. Di daerah industri, pabrik-pabrik sering mencemari udara dari produksi output, misalnya, dan orang-orang yang di sekitarnya harus menderita konsekuensi negatif dari udara yang tercemar, meskipun mereka tidak ada hubungannya dengan memproduksi polusi. Contoh-contoh eksternalitas yang pertama ada efek suara mesin ketik. Yang kedua ada tragedi sumber daya bersama. Selanjutnya ada solusi untuk mengatasi eksternalisasi. Yang pertama itu ada regulasi. Regulasi adalah tindakan mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan.
Yang kedua ada pajak Pigovian. Pajak Pigovian merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi eksternalitas. Yang ketiga ada subsidi. Yang keempat ada internalisasi. Dan yang terakhir, kesimpulan. Eksternalitas hadir setiap kali kesejahteraan beberapa agen ekonomi yang secara langsung dipengaruhi oleh tindakan agen lain, baik konsumen atau produsen di dalam perekonomian. Istilah eksternalitas merujuk pada suatu kegiatan produksi ataupun konsumsi suatu barang yang dapat menghasilkan manfaat atau biaya yang belum tercakup pada perhitungan proses produksi maupun konsumsi dari barang tersebut. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.